terlalu kencang suaranya ya. Luar biasa ya. Baik, perkenalkan, nama saya Denny Alamsa. Ya, ini dia nih, kita tunggu nih. Jelambar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti. Ini dia latar belakang saya sebelum saya bergabung di Herbalife. Awalnya istri saya. Ya, ini istri saya dulunya, kalau istri saya bilang sekarang itu jempol. Tapi kalau dulu saya bilang gapuak. Kalau orang Padang bilang gapuak itu gemuk. Kalau orang Jawa bilang lemu. Ya, dulu berat badan saya, istri saya 76 kilo. Tapi setelah pakai produk Herbalife, dia turun 10 kilo. Awalnya latar belakang istri saya mantan SPG Plaza Senayan, Sogo. Nah, di Sogo. Beliau hanya lulusan SMA. Dan sebelah istri saya adalah saya sendiri, Denny Alamsa. Latar belakang saya mantan supir angkot Pondok Gede Keranggan Kampung Rambutan dari tahun 89 sampai tahun 2000. Saya hanya lulusan S2, SD, SMP cuma sampai kelas 2, yang ijazah nggak punya, akte kelahiran juga saya nggak punya, tapi alhamdulillah di Herbalife saya punya paspor, gitu. Walaupun ijazah nggak punya, tapi no problem, saya udah dapat gelar PhD. Ya, ini dia, boleh kelihatan Mas Awi ya. Ini gambar saya sebelum saya pakai Herbalife, menjalankan bisnis Herbalife. Nah, awalnya sebenarnya saya nggak suka istri saya ikut yang namanya Herbalife ini karena intinya ini MLM. Ya, saya ada teman saya termasuk bos saya waktu masih jadi supir angkot, ya, beliau ikut salah satu multi level Indonesia yang terbesar dulu, mungkin saya jelaskan, C, saya nggak perlu jelaskan lagi deh, C, ya, CNII. Itu habis dia sekitar 150 juta lebih. Tahun 2002 dia datang ke rumah saya, dia ngomong sama saya, dia bawa seorang yang luar biasa. Dia bilang katanya seorang pilot, penghasilannya, income-nya hampir 70 juta. Cuman saya bilang sama teman saya, kalau Anda bawa orang sukses kemari, saya bingung mau masuk apa enggak. Soalnya kenapa? Kalau Anda wajar punya uang banyak, angkot Anda 2, ya, uang Anda banyak. Kalau saya, kalau nggak narik, nggak punya duit. Sekarang begini, kalau Anda udah sukses, Anda nggak perlu cari-cari saya, tapi saya yang akan mencari Anda buat gimana caranya bisa sukses. Ya, ini Indospec ini pertama kali saya ngikut di waktu itu di Balai Kartini. Di Balai Kartini itu pembicaranya Sokrates. Ya, awalnya saya nggak mau datang ke acara Indonesia Spektakuler ini, cuman istri saya sering mengajarkan saya. Dia bilang katanya, udah ya, daripada kamu narik penghasilan 30.000, 50.000 satu hari, pantat sampai panas begitu, berangkat pagi, kadang pulang sore, pantat sampai berair. Terus istri saya bilang, udah kamu nggak usah narik deh, mendingan ikutin saya aja deh. Pokoknya saya nggak minta uang belanja sama kamu deh. Dia bilang begitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting saya nggak ngasih uang belanja sama istri saya ikutin. Istri saya kemana pergi, kadang antar produk, ya, kadang antar produk, pokoknya ke seluruh Jakarta ada produk, ya anterin ke sini, ayo, ya anterin ke situ, ayo, saya oke aja. Nah, pas kebetulan Indospec itu pertama kali di Balai Kartini, saya ikut sama istri saya, dan kebetulan saya juga bawa yang namanya perselain istri saya 1 orang, sampai hari ini, detik ini orangnya masih ada, namanya Anissa. Ya, ini dia. Pertama kali ekstravaganza istri saya tahun 2010 karena dia berangkat sendiri, karena pengen tahu apa sih itu Herbalife. Dia berangkat sendiri, walaupun saya udah retail sama istri saya. Kadang uang retail itu saya kumpulin, ya. Alhamdulillah dapatlah itu uang buat berangkat ke Singapura. Tapi berangkatnya sendiri, bukan nama saya.
Kenapa? Saya ada anak dua, anak yang paling besar sekarang umurnya 13 tahun, yang paling kecil 11 tahun. Jadi gimana caranya biarin istri saya dulu yang berangkat ke Singapura. Saya tetap di rumah, tapi handphone istri saya nggak saya suruh bawa, akhirnya saya pegang. Jadi customer dia yang repeat order itu dia selalu nelfon gitu. Mbak Sri kemana? Mbak Sri lagi ke Singapura. Lagi ngapain? Dia lagi training, lagi belajar buat di Herbalife biar lebih pinter lagi. Ini siapa? Saya suaminya. Siapa? Denny. Oh ya, Mas ini bisa kirim nggak produk? Alhamdulillah pulang dari Singapura istri saya itu pertama dia ngabisin uang lebih dari 5 juta, tapi alhamdulillah pulang dari Singapura istri saya dapat uang 5 juta itu dari hasil retail. Jadi walaupun istilahnya saya memang nggak punya uang ya, terus terang istri saya modal Herbalife itu modal dari 695.000 di tas IBP, cuman tas IBP doang. Cuman luar biasanya istri saya selalu datang ke yang namanya ke sistem yang namanya HOM. HOM itu pertama kali diadakan itu di gedung aneks, dulu lantai 3, sekarang lantai 4, karena kalau lantai 3-nya itu rumah sakit Jakarta perawat. Nah kalau sekarang kan di lantai 4. Pertama kali belajar istri saya, terus istri saya sering baca-baca buku ya, buku marketing plan di P1, P2, P3, P4. Istri saya sering banget baca. Memang karena istri saya paling doyan baca, sayanya nggak doyan gitu. Akhirnya saya dijejelin, setiap hari dijejelin yang namanya nutrisi, marketing plan, cara presentasi ke orang. Emang benar-benar luar biasa nih sponsornya. Saya dijejelin, benar-benar dijejelin. Biasanya narik rambutan pondok gede, tapi alhamdulillah saya diajarin sama istri saya 500%. Akhirnya ngerti juga yang namanya presentasi. Alhamdulillah sekarang kalau nggak ada istri saya bisa. Malah sekarang kebanyakan kalau buat retail kalau istri saya kebanyakan rekrut sekarang. Jadi kalau buat closing 1 kaleng, 2 kaleng atau ultimate itu nggak pernah istri saya. Pasti istilahnya dikasihin ke saya. Udah ya, tanganin itu ya. Selalu seperti itu istri saya sekarang gitu. Nah alhamdulillah saya ikutin trainingnya terus nggak pernah. Pokoknya mau ada training dimanapun kamu ikutin terus. Ya ini dia. Pertama kali saya ngikut yang namanya Superpesar Academy di Nusa Dua Bali tahun 2010 ya. Waktu itu saya masih nyewa mobil Xenia tahun 2007, itu isinya 9 orang di atas mobil itu. Saya bawa anak 2 orang, terus bawa perslen saya bawa 3 orang, dia sekalian bawa istrinya, bawa anaknya ya. Pokoknya mobil itu penuh. Jakarta Bali itu saya bawa sendiri 1.350 km. Kalau ngantuk saya tidur di pom bensin, tapi berkat NRG itu ngantuknya paling sebentar berangkat lagi. Itu saya tahun 2010 itu pengen tahu apa sih gimana sih besarnya Herbalife itu. Kebetulan event pertama kali saya itu yang besar itu di Superpesar Academy di Bali. Nah, karena saya pikir udahlah kita berangkat aja. Waktu itu saya nyewa mobil 150.000 satu hari. Itu saya sewa 10 hari. Buat 10 hari saya patungan sama perslen saya. Gimana caranya kita bisa training ke sana. Saya cari hotel yang paling murah, yang 50.000 semalam, ada yang 100.000. Saya ingat banget hotelnya namanya sekarang tuh yang di Bali tuh, mungkin kalau orang Bali namanya Hotel Dharma Wisata. Itu tahun 2010 itu saya nginep di situ 100.000 semalam. Ya, terus saya ikutin trainingnya. Pulang dari Bali, saya ikutin terus trainingnya. Pokoknya saya bantu. Kan mungkin bisa melihat di sini wajah saya dulu sebelum pakai 2010 masih hitam, kalau orang bilang hitam tua. Kalau sekarang alhamdulillah banyak yang bilang, Kak Jenny aja bilang tadi, Den beda lu Den sekarang hitam muda katanya, lebih muda daripada yang dulu. Ya ini dia
Ini ekstravaganza yang kedua tahun 2011, istri saya berangkat ke Bangkok. Saya belum berangkat karena saya berpikiran saya masih punya baru punya dua per slide. Saya hanya tetap meretail. Saya meretail dari meretail. Istri saya kurang lebihnya sekitar, dia bawa uang sekitar 10 juta itu buat berangkat ke Bangkok. Habis. Tapi alhamdulillah pulang dari Bangkok itu tumbuhlah perselain saya seperti Bu Maulina, Junita, terus Setia Dawia, Bu Korlita, gitu. Nah, dari 2010 ke 2011 ini nih, Bang, benar-benar luar biasa. Organisasi saya, tim-tim saya, gitu. Bagus lah, gitu. Nah, ini hasilnya selama saya di Herbalife Jelambar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti. Ini dia, 2010 saya masih nyewa mobil sama orang. Tahun 2010, bulan Juli. Waktu itu acara di Bali itu tanggal 23, 24, 25 Juli di Bali Nusa Dua. Ini hasilnya setelah menjalankan bisnis Herbalife. Ini masih belum get team, saya ngambil mobil ini belum get team, masih kualifikasi get team bulan kedua. Saya inisiatif sama istri saya, mah gimana caranya kalau kita ngambil mobil aja. Saya bilang sama istri saya, kita ambil aja, udah nggak apa-apa, apaan saja daripada kita ngambil yang, istri saya pengen memang waktu itu jazz. Saya bilang sama istri saya, kalau jazz isinya paling 3 atau 4 orang, sedangkan organisasi kita kan sudah banyak, gimana caranya kita ambil aja udah yang Avanza. Avanza itu kan bisa muat banyak. Orang bilang Avanza itu mobil gerobak, mobil sejuta umat, nggak apa-apa. Saya bangga kok punya Avanza. Kenapa? Saya udah bosan bawa mobil apapun. Karena memang latar belakang saya kan driver, pengemudi, supir, ya. Saya bawa Velfire udah biasa saya bawa. Mercy yang dua pintu, yang jendelanya banyak, udah pernah saya bawa. Tapi STNK-nya atas nama orang. Tapi alhamdulillah di Herbalife, walaupun mobilnya Avanza, atas nama saya sendiri. Ini dia nih, Jelambar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti. Ya. Tapi Pak Faisal kan? Iya. Kalau istri saya bilang katanya Pak Faisal walaupun punya mobil Porsche, ya Porsche yang terbaru, Pak Faisal warna merah, Pak Faisal nggak akan bisa nyalip mobil saya. Kenapa? Saya bilang begitu, padahal mobil dia lebih bagus kan daripada mobil saya. Mas Awi juga nggak bisa nyalip mobil saya, karena disalip, di depan ada lagi Avanza, di depan ada lagi Avanza, di depan ada lagi Avanza. Jadi walaupun mobil sejuta umat, tapi saya bangga, karena apa? Hasil Herbalife. Ini Rasid Ridho, buat Rasid Ridho, buat tunggu nanti di Banjarmasin nih, aku berangkat tanggal 16. Tanggal 16 pesawat Jakarta, buat Rasid Ridho nih ya. Berangkat jam 12, pesawat jam 12 Jumat. Usahakan Rasid Ridho datang nih. Oke, Rasid Ridho. Ya ini dia hasilnya selama saya di Herbalife ya. Jadi Jelambar Kampung Gusti ada gambar, ada bukti. Memang wajar kalau Anda sekarang dicaci maki sama orang itu mah biasa. Karena apa? Anda belum dapat hasilnya. Tapi pasti, nggak usah khawatir. Kalau Anda bertahan, terus bertahan, apa kata sponsor ikutin aja. Terus terang, sponsor Anda lebih senang, paling senang, orang yang pertama kali senang itu adalah sponsor Anda kalau Anda menghasilkan uang di Herbalife. Nggak ada seorang sponsor itu pengen menjerumuskan kita, tuh nggak ada. Kayak seperti Mas Awi itu nggak ada. Istri saya termasuk sponsor saya, Bu Nancy. Dia bangga saya bisa menghasilkan, dan saya pun bangga. Gitu. Ada hasilnya. Ini dia sponsor saya. Walaupun sponsor saya istri saya sendiri, memang mentor saya Bu Nancy, tapi sponsor saya istri saya. Ini dia mentor saya. Teman-teman tahu nggak, yang namanya supir angkot sama polisi pasti berantem terus kan di jalanan. Pokoknya kalau ada polisi, kalau saya dulu ada polisi takut kenapa? Takut ditangkap. Begitu pula juga saya di Herbalife gitu. Walaupun sponsor saya Bu Nancy, tapi kami tetap bekerja dengan sistem. Awalnya memang istri saya itu cuma retail dari pagi ke malam, kadang retail.
jual 1 kaleng kita udah aman, jual 2 kaleng udah aman. Karena apa? Penghasilan saya dulu kan 30.000, saya jual 1 kaleng shake aja di rumah itu udah aman. Jadi udah nggak mikirin lagi buat uang dapur, nggak mikirin lagi buat istilahnya buat jajan anak gitu. Jadi istilahnya saya pikir kenapa nggak saya terusin ini, kenapa nggak saya perdalam lagi nih, gimana caranya supaya saya bisa bagus di Herbalife sama istri saya. Nah ini dia sistem pendukungnya, teman-teman. Sistem pendukungnya memang sudah diakui, teman-teman. Gak usah khawatir kalau Anda menjalankan benar-benar serius, ataupun yang masih part time, yang masih bekerja, sambilan aja no problem. Yang penting Anda bertahan. Ini seperti Herbalife Opportunity Meeting, ya itu memang benar. Luar biasa ini saya ikutin trainingnya. Dulunya saya nggak ngerti tentang materi nutrisi, marketing plan. Pokoknya itu kita makan produk aja udah. Nanti kita akan ngomong sendiri. Sukses training seminar, ya STS pertama kali saya datang itu waktu itu di hotel yang di Blok M itu, Hotel Ambara. Pertama kali saya ngelihat itu orang pada joget-joget, tepok-tepok. Ini kalau orang bilang sekte apaan ini, pada tepok-tepok ini. Tapi saya ikutin trainingnya terus distributor training Indonesia spektakuler. Saya udah ikutin aktif supervisor retreat besok ya, teman-teman yang kualifikasi aktif supervisor retreat di Bali besok. Saya akan berangkat tanggal 5 ke Bali Desember, tanggal 15 Desember. Kalau bisa ketemu sama saya di sana, ketemu di sana ya. Karena kenapa? Saya mau reunian. Karena tahun 2010 saya masih pakai mobil orang, tapi alhamdulillah tahun 2012 saya berangkat ke Bali itu pakai mobil sendiri atas nama saya sendiri. Ya. Herbalife University kemarin di Macau, alhamdulillah saya juga udah lulus kualifikasi kemarin, namanya Future Millionaire Team Retreat. Walaupun saya gagal di bulan kedua, no problem. Saya bulan pertama organisasi saya itu 100.000 volume poin. Bulan kedua 78.770, bulan ketiga 90.000. Walaupun nggak naik kelas, no problem. Saya lanjutin aja terus, yang penting punya duit. Ya, terus saya ikut extravaganza kemarin di Singapura ya. Walaupun baru pertama kali saya datang ke Singapura, tapi saya dengan bangga. Kenapa? Walaupun saya nggak punya ijazah, nggak punya akte kelahiran, tapi saya bisa berangkat. Saya punya paspor. Kebetulan saya juga terima kasih sama distributor Herbalife. Ada 1 orang distributor Herbalife yang membantu saya buat bikin paspor gitu. Orangnya masih ada gitu. Kebetulan dia sering ke sistem. Oke. Ya ini dia teman-teman. Metode saya Nutrition Club juga ada. Terus kita walk and talk ya, pakai pin. Saya kemana-mana saya pakai pin. Saya pernah ditanya teman-teman, mungkin teman-teman yang masih merasa malu pakai pin, ya teman-teman ya, nggak apa-apa, wajar. Saya juga dulu pernah digituin sama teman saya, Den, kamu kayak orang gila Den, pakai pin seperti itu. Terus saya bilang sama teman saya, pas kebetulan saya lagi nongkrong di warung kopi, biasalah namanya supir angkot ya kan, mantan supir angkot nongkrongnya di warung kopi. Karena teman-teman saya mayoritas itu supir angkot ya. Sampai hari ini, detik ini, teman-teman saya satupun nggak ada yang mau ngikut saya. Tapi no problem. Saya cuma bilang very good, very fine, nggak mau ikut, cari aja yang lain. Ya, saya cuma dibilang gini, Den lu kayak orang gila, lu Den mau pakai pin begitu. Dan saya cuma bilang, kamu mau nggak suruh pakai pin ya, mengendalikan berat badan, atau saya sudah turun 10 kilo, atau mengecilkan perut buncit, pokoknya pin seperti ini tiap hari. Yang bisa kamu lepas cuman pas ini aja, mandi atau mau tidur. Setiap hari selama sebulan, kamu waktu itu income saya masih 15 juta. Kamu dikasih sama perusahaan yang suruh pakai pin itu 15 juta, mau nggak? Terus teman saya bilang, mau. Berarti siapa yang gila? Lo apa gue? Dia pada ketawa. Gue lah berarti yang gila. Ya udah. Rata-rata memang kalau kitanya belum berhasil, belum ada kelihatan, belum ada hasilnya, itu banyak mereka mencibir. Tapi teman-teman, sekarang adik ipar saya 4 tahun dia melihat perjalanan kakaknya jatuh bangun,
sekarang dia udah resign dari kerjaannya. Karena apa? Dia bekerja 9 tahun di salah satu kontraktor terbesar di Jakarta. Itu gajinya cuma 3 juta, tapi nggak pernah kemana-mana. Akhirnya dia resign kemarin, dia udah sekitar 2 bulan dia resign. Alhamdulillah, katanya dia udah bisa menghasilkan income 3 juta daripada gua kerja dari pagi sampai sore. Kadang kalau bos lagi senang, dia senyum, kalau giliran utangnya duitnya belum keluar, dia cemberut. Akhirnya dia resign. Karena kenapa? Kalau kita jadi pekerja rata-rata itu yang senang anak bos sama istri bos. Kita kerja dari pagi sampai sore, yang senang tetap anak bos sama istri bos. Istri kita, anak kita, belum tentu dia senang. Ya, ini dia aktivitas saya di Nutrition Club, Central Club Healthy Zone di Pondok Gede. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah datang ke Pondok Gede, kayak seperti saya ngeliat di sini Dokter Lia, ya, pernah datang gitu. Mbak Eni pernah datang juga di sini. Saya ngeliatin di sini ya. Next aja dulu. Nah ini dia, teman-teman, saya cuma metodenya saya baru 2 kali nih. Pertama kali saya diundang sama Mas Kunto ke rumahnya ke Keranggan buat jadi speaker di online training, ya. Dan ini saya diundang sama Mas Awi, disuruh jadi guest speaker millionaire training gitu. Tapi karena saya bilang Mas Awi, awalnya sih memang Rabu ini saya kadang padat jadwal karena saya lagi belajar buat bahasa Inggris. Saya kan kagak ngerti. Very good, very fine. Ya, very good, very fine. Nggak mau ikut cari yang lain. Nah, teman-teman, metode saya walk and talk. Ya, saya pakai pin kemana-mana saya pergi, selalu saya pakai pin, nggak pernah saya lepas. Nutrition Club, kadang saya roadshow, kadang saya pelayaran di Mall Pondok Gede, ya. Dan ini kami kemarin mengadakan yang namanya NC Onset Training, ya, udah gelombang kelima. Ya, jadi dari tim siapa aja kita boleh masuk. Saya hanya bekerja dengan timnya Maktius. Karena saya dulu sama istri saya belajar di gedung aneks itu sama timnya, sama Bu Marina, sama Bu Dame, sama Bu Rasida, sama Pak Jose, sama Bu Nancy, sama Bu Silvi. Saya sering belajar sama mereka. Jadi saya pikir, udahlah kita bikin aja onset training nih di Pondok Gede, biarin orang-orang yang baru itu mungkin dia pengen gitu, gimana sih caranya membuka NC. Nah, kebetulan kita ada pelatihannya di Pondok Gede. Ya, ini metode saya nih, onset training. Ini ada tim dari mana aja, ya. Dari Nyoman juga ada, timnya Prila juga ada di sini. Nah ini saya juga ada roadshow pertama kali saya bikin itu biasanya kadang kalau roadshow saya itu di minggu pagi. Awalnya dulu kan nggak punya uang, saya di minggu pagi. Saya coba minggu pagi itu kan biasa kan kalau orang rame orang nyanyi berlari pagi itu kan kita buka meja. Saya buka meja dulu ukuran 90 kali 90 mejanya, cuman pakai banner, cek kadar lemak analisa gratis, saya nyebar flyer. Ya. Kalau dulu kan masih bisa jual produk di meja. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, sekarang saya roadshow itu sekarang cuman buat ngambil nama tamu aja, daftar nama gitu. Nah, pertama kali saya roadshow di minggu pagi itu kan gratis. Tapi lama-lamaan karena saya alhamdulillah udah ada hasilnya, udah ada uangnya, saya roadshow di Tamini Square, di Pondok Gede, Geraha Cijantung. Saya di mall-mall roadshow-nya. Kebetulan ada fotonya di sini nih sama Siska, sama Prila, gitu, sama Hendra, gitu. Nah, saya juga walk and talk juga. Nih walk and talk lagi di Batang, ya. Waktu saya berangkat ke Surabaya tahun 2011, lagi mau direkognisi G-Team di AST Surabaya, di Hotel Bumi Surabaya. Saya ketemu dengan orang perutnya buncit, saya kasih flyer, nggak taunya dia bilang, ya udah saya mau coba ditimbang. Kebetulan kita di pom bensin, saya kompoi sama Pak Oteh. Ini di bawah gambarnya ada Pak Oteh juga, saya kompoi sama Pak Oteh. Ya, kalau yang di bawah lagi ini ada roadshow di Pondok Gede gitu. Jadi metode saya kebanyakan itu kalau nggak roadshow, walk and talk. Jadi jalan kemana aja. Saya paling senang dengan jalan-jalan.
karena di Herbalife kan jalan-jalan, kemana aja saya jalan. Kebetulan besok saya berangkat tanggal 5 itu ke Bali itu, saya sama istri saya sama perselain saya. Sekalian kayak walk and talk. Nah ini dia, saya ngadain juga di Senayan, ya. Di Senayan pernah ada salah satu event olahraga itu saya masukin gitu buat tim-tim saya gitu. Jadi saya berpikir cuma satu, kalau dia mau, walaupun dia nggak punya uang, yang penting punya kemauan aja. Yang penting punya kemauan. Saya kasih tahu caranya. Karena kebetulan, nah ini dia ada namanya Mbak Nur, dia senior executive supervisor, dia sudah 4 tahun jadi supervisor, dia masih merasa nyaman dengan penghasilan dia yang supervisor, kadang dia dapat 5 juta, 8 juta. Ini teman istri saya, teman waktu jadi SPG dulu, suaminya jadi tukang ojek di UKI dulunya ya, tapi setelah kenal Herbalife, dia memang retailer. Dia anaknya 4, yang paling besar udah kelas 3 SMA, yang nomor 2 kelas 2 SMA. Jadi dia dari retailer itu dia bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA. Awalnya ketemunya sama istri saya. Jadi dia sering namanya pameran di sana sini, walk and talk kemana, kadang bawa meja. Awalnya juga memang saya sebelum pakai mobil, saya masih pakai motor Beat tahun 2008. Tapi setelah ada uang, saya kumpulin uang. Alhamdulillah, teman-teman, yang dulunya saya dicaci maki sama orang, yang dulunya kita dihina sama orang, itu udah terbayarkan semuanya. Saya pernah sama istri saya habis ngantar produk di Ciledug, saya jam 9 malam saya pulang itu, pas kebetulan hujan. Pas hujan, saya neduh sama istri saya masih punya produk itu, kurang lebihnya sekitar 500 volume poin. Kalau produk itu, kalau hujan, saya takut nggak laku. Akhirnya saya neduh, istri saya sampai ketiduran. Dari jam 9 malam sampai jam setengah 12 itu ketiduran di pinggir jalan. Kita neduh di toko orang, sampai orang pada ngeliatin, ini orang dari mana ini. Padahal saya bawa produk itu 500 volume poin. Tapi alhamdulillah, setelah 2011, saya jalani Herbalife, benar-benar serius sama istri saya. Akhirnya saya sekarang udah nggak pernah lagi kehujanan, nggak pernah kepanasan. Alhamdulillah sekarang yang ada selalu kedinginan, karena ada mobil. Very good, very fast. Nah ini dia pertama kali, saya 2010, saya pertama kali datang ke yang namanya spektakuler itu di Balai Kartini dengan pembicaranya Socrates. Saya cuma bilang dalam hati sama istri saya, mudah-mudahan di 2011, kalau nggak 2012, kalau nggak 2013, saya akan ada di atas panggung spektakuler. Yang penting saya bisa naik ke atas panggung spektakuler. Alhamdulillah benar-benar impian jadi kenyataan. Di 2012 saya bisa naik di atas panggung di spektakuler. Karena memang dari sekian banyaknya global expansion team, cuman saya yang latar belakangnya memang supir angkot. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, memang saya latar belakang saya memang benar supir angkot. Kalau Anda kurang yakin, datang aja ke Pondok Gede. Saya akan kasih tahu semuanya, karena kebetulan saya masih bekerja di lingkungan Pondok Gede. Saya perselain saya 10 orang, itu orang Pondok Gede semuanya. Jadi nggak ada orang luar. Kalau Mas Awi kan ada di Batam, ada di mana. Saya nggak, cuma Pondok Gede doang. KTP-nya Jakarta Timur. Alhamdulillah saya semenjak di Herbalife ini, saya bisa kemana-mana, ke Lamongan, ke Batam, ke Padang, ya, ke Balikpapan. Insya Allah besok saya ke Banjarmasin. Dulu saya tidur hanya di Balai ya, di Bintang 7, pusing. Tapi alhamdulillah semenjak di Herbalife, saya nginapnya di Hotel Bintang 5, gratis. Dulu saya belum pernah namanya naik pesawat terbang, karena saya berpikir cuma satu, buat mau kemana mau naik pesawat terbang, yang adanya bisa bawa mobil doang. Tapi alhamdulillah benar-benar subhanallah, di Herbalife itu kita bisa impian jadi kenyataan. Dulunya nggak pernah naik pesawat terbang, tapi alhamdulillah di Herbalife itu terbayar semuanya. Sekarang kalau nggak naik Garuda saya nggak mau. Nggak mau saya. Demennya Garuda, enak.
Pernah sekali saya naik Lion Air. Saya Mbak Nunung udah nggak di Garuda ya. Iya, sayang Mbak Nunung nggak di Garuda, Mbak Nunung. Mungkin kalau Mbak Nunung di Garuda, mungkin ketemu sama saya, Mbak Nunung. Ya, next lagi Mas Awi. Nah ini dia teman-teman, Jelambar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti. Memang awalnya saya nggak bisa berangkat ke Singapura karena masalah dengan yang namanya akte kelahiran, terus sama ijazah. Kalau bikin paspor kan otomatis kan harus ada ijazah atau akte kelahiran. Tapi benar-benar subhanallah di Herbalab itu bisa semuanya. Ujung-ujungnya duit, karena uang kita bisa bicara. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bicara. Awalnya memang terus terang sebelum saya di Herbalab ini, kita datang aja ke rumah saudara, disangkanya kita mau minjem uang. Padahal kita hanya silaturahmi. Tapi alhamdulillah benar-benar di Herbalab kita datang ke rumah saudara. Kita sering datang ke rumah saudara, kita kasih ada rezeki sedikit, kita kasih ponakan, paman, bibi. Tapi pas menjak di Herbalab benar-benar luar biasanya. Kadang kalau kita nggak datang, diteleponin sama orang, sama saudara diteleponin. Dulu kalau kita nggak datang, biarin aja, paling kalau datang mau minjem duit. Tapi alhamdulillah benar-benar luar biasa di Herbalab. Kalau kita nggak datang, kita ditanyain, si Denny kemana? Denny kok nggak datang? Dia lagi ada di Padang, dia lagi ada di Lamongan. Jadi istilahnya memang benar-benar luar biasa Herbalab. Ya ini dia foto pertama kali saya ke Singapura. Foto pertama kali saya di Singapura ini di Merlion Park. Saya bangga bisa berangkat ke sana. Kebetulan ada perselain saya ada juga di belakang orangnya. Halo ya. Nah ini dia perselain saya berangkat, saya sama dia. Mau dikenalin nggak teman-teman? Orangnya ada di sini nih. Orangnya saya bawa nih. Ayo, oke, ayo sini ayo. Nah ini dia perselain saya. Ini asli benar-benar yang bikinin materi. Ini asli S2 loh ya. Saya bohongan S2-nya. Saya SD SMP cuma sampai kelas 2 nggak lulus. Tapi ini benar-benar asli S2. Ayo, silakan ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sponsor saya memang yang luar biasa. Sayanya biasa-biasa aja. Terlalu ditinggi-tinggiin nanti jatuh sendiri. Lanjut Mas Deli. Ya ini dia. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau mau lihat fotonya itu lagi diri di MRT pakai kacamata ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sebelah kiri atas di bawah tulisan Herbalab Extravaganza, beliau adalah ownernya Healthy Zone. Supervisor 1 bulan langsung buka Central Club di Pondok Gede. Nih yang di atas nih. Ada fotonya yang lagi diri di dalam di dalam MRT. Ini dia. Ini asli S2 loh. Bener-bener asli S2. Kalau saya kan bohongan. Ya, kalau dia benar-benar asli S2. Hanya magical itu. Magicalnya Herbalab itu saya bisa bertemu dengan beliau. Nah, ini dia saya berangkat ke Singapura ya. Saya berangkat ke Singapura sama tim. Ini orangnya. Ya. Saya juga di belakang juga ada timnya Mbak Winda, itu dari timnya Mbak Indah Batam dari Palembang ya. Saya foto di mobil Lamborghini. Punya orang, walaupun punya orang no problem ya kan, yang penting saya bisa foto. Kalau di Jakarta foto sama mobil Lamborghini, di Jakarta diomelin sama security, tapi alhamdulillah di Singapura saya nggak diomelin, malah Pak silakan foto, nggak masalah gitu. Ya, oke. Next lagi. Ya, alhamdulillah benar-benar teman-teman. Saya hanya bekerja, saya nggak tahu apa yang, pokoknya saya cuma datang ke sistem. Tadi ada yang bertanya gitu, gimana cara mengurus organisasi? Gampang kok, organisasi kita kan udah pada besar semuanya. Kita datang ke sistem yang namanya STS. Masukin HOM, masukin STS. Saya paling senang yang namanya sistem HOM STS. Saya nggak pernah yang namanya bolong. Ya, mungkin kalau di Jakarta yang namanya STS dulu sebulan sekali, tapi sekarang subhanallah luar biasa. STS itu kadang sebulan tuh 5 kali. Di Jakarta ada Grand STS Jakarta, NC Fiesta,
terus di Tangerang, Bogor, Bekasi, Jonggol, Serang, Anda mau di mana, Pamulang ada, gitu. Dulu mah cuma sekali, ya. Tapi sekarang terus terang aja kadang saya bingung. Kalau dulu saya bingung, saya mau kemana, gua nih. Kalau sekarang saya bingung, saya mau kemana dulu nih. Di sini SDS, di sini SDS, di sini SDS. Paling saya cuman terus terang teman-teman, saya nggak ngerti yang namanya BBM. Mungkin kalau yang sudah kenal dengan saya, kayak Mbak Ruti orang aneks nih, ya saya nggak ada BBM, tapi kalau ada BBM cuma ada di istri saya. Jadi paling kalau ada informasi-informasi terupdate, itu istri saya selalu broadcast ke tim-tim, ya mau dari mana aja, pokoknya mau first line, mau cross line, ya itu langsung di broadcast sama istri saya. Kalau saya mau ke Grand STS Jakarta, ya udah Grand STS Jakarta saya, gitu. Jadi terserah, very good, very fine. Kalau dia nggak mau ikut, saya cari aja yang lain. Saya nggak fokus dengan satu orang, saya fokusnya semua orang. Kalau dia banyak-banyak tingkah itu, udah saya tinggalin aja. Pokoknya saya tetap datang ke sistem. Kalau dia nggak mau datang ke sistem, saya nggak saya pikirin. Karena kenapa? Dari sistem organisasi saya malah tambah kuat. Kalau kita nggak ke sistem, hanya kita retail doang. Terus terang teman-teman, retail itu boleh, ya. Tapi usahakan kalau Anda sudah yang namanya world team, ya, membina organisasi, itu Anda harus ke sistem. Cuman ke sistem paling gampang. Saya sarankan buat yang masih world team, ya, mau naik global expansion team, usahakan datang ke sistem. Biarin tim kita nggak datang, nggak masalah, yang penting kita dulu. Nanti lama-lama dia akan melihat, gitu. Nanti dia akan melihat kita ada di mana, gitu. Jangan istilahnya kita nyuruh orang ke sistem tapi kitanya tidur di rumah. Mereka nggak akan mau datang. Tapi kalau istilahnya kita datang ke sistem, mungkin hari pertama sekali dia ngelihat dia nggak menggubris 2 kali 3 kali, nanti dia pasti akan datang sendiri ke sistem, ya. Jadi istilahnya kita mesti kasih contoh. Kalau kita ngomong, ya udah kamu playeran, ya udah kita playeran dulu. Jadi nanti tim-tim kita akan ngikutin. Kamu walk and talk, ya udah kita walk and talk dulu. Nanti tim kita akan mengikuti, gitu. Jadi apa yang kita perbuat, tim-tim kita pasti akan mengikuti. Jadi usahakan jangan kita di bibir aja, gitu. Udah kamu sebar playernya, tapi dianya nggak mau nyebar player, gitu. Udah kamu datang ke sistem, tapi kamunya nggak mau datang ke sistem, gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya dapat bisa berfoto dengan Bu Andam Dewi, seorang General Manager Herbalife Indonesia. Mungkin nggak kalau seorang supir angkot bisa berfoto dengan General Manager perusahaan terbesar, ya. Kalau saya bilang ini perusahaan terbesar di dunia, Bu Andam Dewi. Cuman di Herbalife saya bisa berfoto dengan beliau. Kan kelihatan wajahnya di sini, wajahnya benar-benar lepas, gitu. Jadi senyumnya benar-benar senyum lepas. Ya, ini dengan waktu di Future Millionaire Team Retreat, ya, di Macau. Oh iya, teman-teman, ada yang sudah kualifikasi buat summit, Presiden Summit? Ya, kebetulan saya sudah dapat Presiden Summit. Saya udah dikasih email sama corporate Michael O. Johnson. Saya sudah terdaftar buat ke Paris. Alhamdulillah, benar-benar luar biasa. Ya pasti naik pesawat, Mas Awi. Saya nggak mungkin bawa mobil. Mungkin Pas mau nggak pesawat? Pokoknya saya cuma bilang bersyukur saya bisa berangkat ke Paris. Biasanya Pas buat timnya Denny. Oke. Biasanya saya tahunya itu Paris tuh Pariaman sekitarnya. Ada yang orang Padang ini Pariaman sekitarnya. Iya, tapi alhamdulillah benar-benar luar biasa di Herbalife. Saya bisa berangkat nanti ke Paris. Saya akan kumpulkan uang-uangnya nih. Cuman di Herbalife yang bisa merubah kehidupan kita. Hanya kita yang bisa merubah, bukan orang lain. Ya, ini dia lagi Herbalife University. Saya nginap di Hotel Rio Casino, ya, Rio Casino. Saya berfoto. Nah, teman-teman, ini foto yang sebelah kanan, ya. Ini bajunya sama yang saya pakai, cuman name tag-nya ada di mobil, tasnya saya ada di bawah, gitu. Tas yang Bang Awi ya bajunya, ya.
Nggak ada bedanya ya Mas Awi ya. Jadi Jelambar Kampung Gusti ada gambar ada bukti. Oke. Nah ini dia nih, saya berfoto di depan hotel Rio Hotel Casino gitu. Saya juga datang ke Macau Tower ya, cuman di Herbalife supir angkot bisa ke Macau Tower. Kalau bukan karena Herbalife nih, mana mungkin supir angkot bisa foto di Rio Hotel Casino, Macau Tower, dan berfoto dengan seorang anak muda yang ganteng, duitnya banyak, presiden tim Pak Sofian dari Banjarmasin. Ini saya lagi ada di Banjarmasin, apalagi ada di Future Millionaire Team Retreat. Ya Putra Mustika nih gambar kok itu emang di Herbalife tuh begitu doang kerjaannya. Iya, lantar kalau ganti-ganti gue bingung. Iya. Nah ini bukan Sofian nih, ini Sofian Banjarmasin nih yang di Future Millionaire Team Retreat. Terus terang ya, Herbalife karena cuman itu doang dari dulu saya bisa. Tapi kalau udah berubah, sebentar berubah, mana mungkin lah supir angkot bisa berangkat ke Macau, bisa lolos yang namanya Future Millionaire Team Retreat, bisa lolos yang namanya Presiden Summit, karena berubah. Tapi alhamdulillah gambarnya memang begini-gini doang. Tuh. Oke. Iya. Kita bisa karena biasa. Kalau Anda nggak bisa karena Anda nggak terbiasa. Iya, kalau kita bisa kan karena biasa. Tapi kalau kita nggak bisa ya karena nggak biasa. Karena hari ini coba ini, besok lagi coba yang lain, nggak akan bisa. Kayak seperti Mas Awi. Coba aja suruh Mas Awi roadshow, mana bisa dia? Dia cuma bisanya begini nih. Nah, semua orang itu kan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kita belajar di mana aja. Tapi kalau Mas Awi kelebihan mobilnya 2 coy, gila, mobilnya boy banget itu. Pajero Sport 4x4 lagi. Wih, mantap banget itu. Saya ngeliatin aja. Saya disuruh nyoba tadi. Saya bilang Mas Wi, ntar kepengen Mas Awi. Ya, ini dia target saya. Target next level saya, Millionaire Team. Teman-teman, walaupun saya nggak naik kelas, no problem. Bukan level yang saya cari, tapi saya mencari uang. Buat apa level Anda Millionaire Team, tapi uang Anda hanya supervisor? Ya, yang intinya uang. Kalau Anda punya uang, otomatis segalanya bisa kebeli. Kayak Mas Awi nih, ya gimana nggak 100 juta royaltinya, besok datang lagi tuh mobil cuman karena Mas Awi. Dara aja karena masih kelas 3 SD nih Dara, kalau Dara udah bisa bawa mobil, dibeliin mobil Dara nih. Kalau Mas Awi orang duitnya ada tinggal beli mobil doang, cuman karena bingung aja Mas Awi nih mau kemana nih duitnya. Ya ini dia target saya next level Millionaire Team, insya Allah. Kalaupun tanggal berapa? Teman-teman kemarin saya sempat di level organisasi saya kemarin waktu bulan puasa di 30.000 ya, jatuh merosot ya, tapi no problem, alhamdulillah kemarin udah di level 65.000, udah naik lagi gitu. Jadi saya kepengen organisasi saya itu memang benar-benar di batu karang, di batu gitu, jadi istilahnya bukan di pasir, ketimpa ombak langsung buyar gitu. Tapi alhamdulillah awalnya dari 30.000, kan pernah teman-teman ngalamin ya bulan puasa terus lebaran ya, itu organisasi saya memang benar-benar anjlok itu dari 100.000, 78, 90.000, 75.000, 80.000, nggak taunya pas lebaran bulan puasa itu 30.000. Tapi mau bilang apa lagi? Tapi alhamdulillah saya dapat uang gitu. Memang itu namanya bisnis proses ya. Kita nggak ada yang sempurna ya, tapi saya coba lagi, alhamdulillah. Dari 30.000 kemarin saya udah ngeliat itu 65.000. Yes. Ya, mudah-mudahan walaupun nggak, saya target memang tahun 2012 Millionaire Team, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Kemarin cuma 65.000, no problem. Very good, very fine ya. Saya hanya pikir udahlah yang penting saya dapat duit ya. Karena dulu lagi bawa angkot penghasilan 30.000, 50.000 satu hari, sekarang pas ngeliat di Herbalife, luar biasa, bener-bener. Udah. Cuman kalau mau transferan terus terang teman-teman ya, tanya aja deh yang punya ID. Kebetulan yang punya ID bukan saya. Siapa sih? Sponsor gue. Ini gue ada di belakang gitu. Iya, lagi ke toilet. Tapi kalau duit retail terus terang sama saya, kadang saya retail 1.500, kadang 2.500, gua kantongin aja duitnya buat beli bensin. Ya, next Mas Awi. Ya, ini dia.
3 pantangan ini yang teman-teman harus pahami. Ingat, kalau Anda tidak bisa, ya 3 pantangan saya tidak bisa, karena Anda belum biasa. Anda belum biasa. Tapi kalau Anda bisa, ya Anda yakin bisa, pasti Anda bisa. Ya, yang penting coba lagi. Jatuh itu biasa, tapi bangun jauh luar biasa. Ya, yang kedua, tidak mungkin, nggak mungkin, possible. Ya, saya dulu yang pernah ngomong begitu sama istri saya. Nggak mungkin lu Sri bisa kebeli mobil, nggak mungkin lu bisa jalan-jalan. Orang laki lu supir angkot, laki lu penghasilannya cuma 30 ribu, 50 ribu, tapi benar-benar luar biasa magicalnya di Herbalife, teman-teman. Yakinlah, benar-benar yakin. Yang tidak mungkin itu pasti jadi mungkin, asal kita berpikirannya positif. Jangan kita berpikir kita negatif, karena kalau kita berpikiran negatif pasti kita akan negatif aja. Tapi kalau kita berpikir positif, kita akan selalu berpositif. Kalau kita bekerja, kita nggak ada waktu buat komplain, kita nggak ada waktu buat berpikiran yang negatif. Tapi kalau kita nggak bekerja, selalu berpikiran yang negatif. Ya, saya sudah tahu nih, yang ketiga, saya sudah tahu memang sistem di Herbalife itu 32 tahun seperti itu, nggak pernah berubah, begitu-gitu aja. Dari Mbak Marina belum jadi presiden tim, dari Mas Awi masih world team, masih get team, terus sekarang naik millionaire team, aktif millionaire team. Memang proses training di Herbalife cuma begitu doang. Testimoni, income, udah begitu doang. Tapi terus terang teman-teman, saya memang paling nggak senang dengan yang namanya ikut training itu mencatat. Saya paling nggak demen. Kenapa? Kalau kita mencatat, kita nggak connect gitu ya. Kalau saya, tapi ternyata kalau Andanya senang catat, silakan mencatat, tapi dengan satu syarat, Anda boleh mencatat. Tapi setelah Anda ikutin trainingnya, buku catatan itu jangan ditaruh di rumah, atau jangan ditaruh di lemari, atau jangan ditaruh di tas. Dibaca, dipelajarin. Ya, tapi kalau Anda tidak mencatat, saya paling senang nggak mencatat. Tapi kalau saya lupa, saya datang lagi. Lupa, saya datang lagi. Kayak Mas Awi. Ya, saya nggak pernah mau nyatet. Orang pada nyatet. Kata Mas Awi bilang, enggak, gue mau datang aja. Gue tahu rumahnya ini, gue datangin aja ke rumah Mas Awi. Jadi, teman-teman, training Herbalife, pertemuan Herbalife, itu setiap pembicara itu beda-beda. Jadi, kalau kita lupa, datang lagi. Lupa, datang lagi. Lupa, datang lagi. Ya, usahakan teman-teman, kalaupun menyatat, usahakan itu action. Buat apa Anda nyatet satu halaman full tapi Anda nggak action? Ya, pesan saya itu doang. Pokoknya 3 pantangan ini harus dihilangkan. Kalau Anda hilang ini semuanya nih, pasti Anda bisa sukses di Herbalife. Ya, ini dia prinsip hidup semut. Renungkan prinsip hidup semut. Kebetulan yang bikin ini ada orangnya tadi udah dikenalin, namanya, kalau saya manggilnya Ayah, dia namanya Pak Guswar Karel. Ya, Insinyur Guswar Karel. Dia asli benar-benar S2 nih, dia yang ngambil ini nih, renungkan prinsip hidup semut. Teman-teman tahu kan, hidup semut itu pantang menyerah, pandanglah ke depan, berpikir yang positif, kerjakan yang Anda bisa, selalu bekerja sama. Anda selalu bekerja sama, karena saya juga selalu bekerja sama dengan Crossline, dengan Firstline, pokoknya semua tim Herbalife, saya selalu bekerja sama. Yang penting satu, dia punya etika. Etika tentang distributoran, ya, etika tentang pokoknya di Herbalife itu semuanya ada etika di P4. Harap dibaca, jangan P4-nya di P1, P2, P3, P4-nya disimpan, harap dibaca, pasti Anda akan mengerti, ya. Ini dia. Nah, oke, teman-teman, insya Allah saya mungkin kemarin udah dapat bocoran saya dari Pak Jose, tapi saya nggak terlalu saya nggak berpikiran. Pokoknya saya masih senang di Herbalife. Katanya Pak Jose bilang, katanya saya akan dijadikan MC sama Mas Nurjen di Spektakuler. Betahnya bener-bener. Kayak di foto kemarin deh. Iya, kayak Pak Sawi. Ya teman-teman, usahakan teman-teman datang ke Indonesia Spektakuler. Tiketnya 425.000, wajib beli.
Ya, jadi buat yang teman-teman yang masih bertanya gitu, aduh gimana Mas Denny, udah datang aja. Karena apa? Saya koneksnya di Indonesia Spektakuler tahun 2010 di waktu itu Sokrates di Balai Kartini. Ya, teman-teman usahakan beli tiket Indonesia Spektakuler 425.000 harganya. Karena tanggal November ini dia akan naik. Terakhir tanggal 30 itu naik sekitar 500.000. Ya sayang, kalau bisa teman-teman usahakan harus beli. Karena apa? Korporat, saya tahu korporat kalau udah kebanyakan dia pasti akan menaikkan. Ya, kalau bisa kita langsung aja. Karena apa? Tiketnya 425.000. Ini murah. Ya, oke. Usahakan bawa tim yang banyak. Nanti ketemu saya di Indonesia Spektakuler. Dan kalau teman-teman pengen, ya, oke. Ini kata Kak Jenny, lihat penampilan saya di Indonesia Spektakuler, ya. Indonesia Spektakuler 2010 saya masih sendiri, ya. Indonesia Spektakuler 2012 saya bisa di atas panggung. Nah, Indonesia Spektakuler 2013 insya Allah saya ada di atas panggung, ya. Jadi moto saya teman-teman, very good, very fine. Nggak mau ikut, cari aja yang lain. Oke? Ya, teman-teman, mungkin itu aja sharing saya. Tapi saya cuman kasih tahu sekali lagi sistem yang akan merubah kehidupan Anda. Anda nggak perlu capek-capek menjelaskan tentang marketing plan, tentang yang namanya nutrisi, hanya sistem. Sedangkan kita harusnya terima kasih dengan yang namanya Mas Awi, karena beliau dia bisa bikin yang namanya home login. Tepuk tangan dong buat Mas Awi. Tanpa beliau kita nggak akan ada di sini, walaupun istilahnya kita jauh, tapi kita tetap satu. Ya. Luar biasa, saya juga terus terang saya baru ini 2 kali, tapi saya senang dengan komunitas di Annex Mas Awi, ya. Karena apa? Walaupun kita jauh, tapi tetap kita bersatu, tetap Herbalife Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau jawab? Ya, teman-teman semuanya kita kasih tepuk tangan untuk Denny dulu yuk. Mana tepuk tangannya? Yes. Oke ya. Habis ini kita mau ada sesi tanya jawab. Ya, Denny mau ditanya yang paling susah juga. Pokoknya motonya Denny, kamu puas, saya lemas. Oke ya. Nah, sekarang cara bertanyanya adalah dengan menuliskan di text chat. Ya, dengan aba-aba saya nanti teman-teman nulis di text chat ya. Yuk, tulis pertanyaannya ya. 1, 2, dan 3. Ya, silakan ditulis. Nanti Denny langsung ngejawab. Anda bertanya, Anda puas, Denny lemas. Ya, apalagi? Ayo, terus. Oke. Terus, pokoknya Anda puas, Denny lemas. Produk Herbalife itu 10 juta saya makan. Ya. Jadi terus terang, produk Herbalife itu bukan dijual, tapi hanya kita makan. Tapi kalau ada yang mau, ya apa boleh buat. Tapi kalau ibu mau benar-benar sengaja pengen menjual produk Herbalife, saya jamin Anda akan sakit hati. Kenapa? Ditolak sama orang. Ya.
Ini dia. Pokoknya makan produknya, karena bisnis Herbalife itu Jelambar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti. Anda dulunya gemuk, ya, makan produk Herbalife, usahakan produk dimakan. Apa yang Anda makan, pasti itu yang laku. Kalau Anda makan Ultimate, ya lakunya Ultimate. Kalau Anda makan satu kaleng fiber, ya udah, lakunya fiber. Anda minum lakunya minumnya satu kaleng shake, ya udah, nanti lakunya satu kaleng shake. Pokoknya shake aja lakunya. Kenapa? Saya udah alamin semuanya itu. Pas istri saya makan produk shake sama fiber, lakunya shake sama fiber. Tapi pas ya namanya kita punya keuntungan, kita beli lagi produk Menara Dea, ya kebetulan Mas Lukman masih ada, Mas Danunya udah muntaber dari corporate, ya beliau tahu saya bolak-balik ke Dea itu sampai sehari itu bisa 3 sampai 4 kali cuman buat beli 1 sampai 2 kaleng shake. Ya, jadi produk Herbalife itu dimakan bukan dijual. Oke? Mbak Debbie, ya. Ini buat Mbak Debbie, produk Herbalife bukannya dijual tapi dimakan. Oke? Dan get team dengan berapa perselain? Saya sekarang waktu itu perselain saya 6. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya perselain 10 di 3 level saya. Di 3 level saya semuanya 80 orang. Ya, kalau 3.000 satu orang itu saya 240.000 volume poin the press team saya. Tapi saya nggak pernah berpikiran kamu harus 3.000, enggak. Udah lo kuatnya berapa? Mas Denny saya nggak belanja, udah nggak apa-apa. Mas Denny saya kuatnya cuma 500, ya udah. Mas Denny saya kuatnya 1.000, ya udah. Pokoknya enak sama lu, enak sama gua. Ya, jadi saya nggak pernah memikirkan kamu harus 3.000, kamu harus 3.000. Sekuatnya sama lu aja dah. Pokoknya lu kuat 1.000 ya udah. Karena apa? Teman-teman, saya juga dulu seperti itu, teman-teman. Saya hanya kuatnya dulu saya nggak ada volume poin. Bu Nancy tahu. Boleh tanya dengan Bu Nancy, ya. Bu Nancy dia tahu saya nggak ada volume poin, tapi alhamdulillah benar-benar Herbalife itu nggak perlu sekarang volume poin Anda 10.000, tapi besoknya kagak ada. Sian deh loh. Iya, tapi Herbalife itu perlu konsistensi, ya. Nah, ini Mas Awin yang konsistensi. Saya dulu 500 volume poinnya nggak ada, tapi alhamdulillah benar-benar teman-teman di Herbalife itu dari 500, sama kayak kita nge-gym. Kita kalau pertama kali nge-gym kan nggak mungkin yang 100 kilo kita angkat kan. Pasti kan 5 kilo dulu, naik 10 kilo, ya kan, naik 20 kilo. Sama seperti itu yang saya jalankan Herbalife. Tapi benar-benar alhamdulillah royalti itu saya selalu aman. Ya, royalti bonus selalu aman. Oke. Hebat ini Pak Mardianto. Bukan saya yang hebat Pak, tapi hanya sistem dan produknya yang hebat. Saya hanya mengikuti aja seperti jalur kereta Jakarta Surabaya. Saya ikutin aja gitu aja Pak Mardianto, ya. Roadshow-nya di mall izinnya gimana? Ya, roadshow kita di mall ukuran 2x2. Di mall mana aja? Buat Uli, ya, buat Uli Hartadi, Anda di mana tinggal cari mall yang terbesar, ya. Kalau Anda nggak kuat dengan sendiri, memang terus terang aja roadshow di mall itu mahal. Bisa 14 hari itu bisa sampai 3 sampai 4 juta. Kita saweran, ya. Dengan press line, dengan cross line, tapi saya paling senang bekerja dengan cross line, ya, karena kalau bekerja dengan cross line, kalaupun press line kita ikut, tapi Anda harus cari press line yang benar-benar yang tahu etika, ya. Kalau press line kita punya cross line kita tahu etika, pasti press line kita akan ngikut-ngikut. Tapi kalau cross line kita yang nggak tahu etika, pasti dia akan ikut-ikut juga nggak tahu etika, ya. Terus terang, memang di mana aja banyak ngomong masalah discounting. Gue mah nggak gue pikirin, very good, very fine. Gue mau beli, mau gue syukur, nggak mau gue pikirin. Saya cuma begitu doang, ya. Jadi supervisor dari mana modalnya dan gimana caranya kalau retail nggak punya stok biar nggak pergi. Nah, buat Cherry Citra, ya. Sebenarnya gini, istri saya jadi supervisor itu hanya membawa teman ke yang namanya HOM, temannya ke HOM. Kenapa? Pertama kali dia home di Jakarta itu Selasa, Kamis, Sabtu. Istri saya setiap hari Selasa, hari Kamis, sama Sabtu selalu datang. Jadi temannya pada nanya, lu kalau setiap Selasa, Kamis, Sabtu kemana sih? Gue lagi belajar nutrisi nih, pengen turun berat badan, tapi alhamdulillah gue udah turun 3 kilo. Waktu itu istri saya 3 hari dia turun 1,2 kilo, ya. Terus temannya pada nanya,
gitu. Ya udah, gue ikut dong, gue pengen lihat juga. Ya udah, tinggal bawa doang. Jadi bukan kita yang ngajak, tapi kita aja sendiri yang datang dulu ke situ. Nanti kan orang penasaran, ngapain sih ini orang setiap jam 11 dia pergi mulu gitu. Nanti di jam 2 dia udah pulang. Nah, kalau masalah supervisornya, terus terang teman-teman, istri saya cuma modal 695.000. Jadi ada temannya, malaikat magical di Herbalife itu ada. Temannya dia ngasih yang namanya kartu kredit. Siapa yang supervisornya pakai kartu kredit? Nggak usah khawatir. Saya punya persen kartu kredit yang 46 biji. Punya kartu kredit. Walaupun saya nggak punya kartu kredit, tapi supervisor selain saya punya kartu kredit 46 biji. Ada yang punya kartu kredit ya. Amex pun ada. Semuanya ada. Ya. Nanti saya kasih tahu orangnya. Oke. Jadi buat Cherry, walaupun anda nggak ada modal, nggak masalah. Saya mau tanya sama anda terlahir ke dunia ini punya modal nggak? Kalau anda yakin anda bisa, pasti bisa. Tapi kalau anda yakin anda tidak bisa, mendingan gak usah dijalanin, cari aja yang lain. Ya. Nah, oke, Mbak Cherry ya. Ini Mbak Sri Susini pakai tim itu apa? Pakai tim. Ya, Mbak. Kalau kita di Herbalife, kalau kita retail itu diskonnya 50%. Ya, tapi terus terang aja, diskon 50% itu yang paling kecil di Herbalife. Kalau istri saya bilang itu profit yang paling kecil. Tapi kalau kita mengajarkan satu orang, terus mengajarkan yang lain, persen saya tadi di 3 level, organisasi saya di 3 level 80 orang. Kalau 5.000 aja satu orang itu, kali 80 orang, beberapa puluh juta duitnya buat saya itu. Ya, kalau dia belanja 10 juta aja setiap bulan ke Herbalife, ke kantor Herbalife, royaltinya saya itu dapatnya berapa? 5% tambah 2%, itu yang saya dapatkan. Jadi Herbalife itu bagusnya pakai tim, bekerja dengan tim. Oke, sekarang Mas Denny dapat income berapa? Alhamdulillah teman-teman, dari royalti istri saya, tapi ya kurang lebihnya lebih dari 50 juta saya dapatkan dari Herbalife. Hanya itu yang saya cuma bisa, bukan uang yang saya cari di Herbalife sekarang, tapi saya bisa bermanfaat nggak buat orang lain, buat teman-teman saya, buat tetangga saya. Ya, kalau uang kita mati nggak bawa uang kok, tapi kita bisa bermanfaat nggak buat orang lain. Ya. Nah, oke, Mbak Happy Sophia ya. Lebih dari 50 juta saya dapatkan, tapi bukan uang yang saya cari sekarang di Herbalife, tapi saya bisa bermanfaat nggak buat orang lain. Oke? Mas Sofian Hadi, saya mau tanya, untuk pelajar yang nggak punya duit, gimana ya? Anda masih pelajar? Belum 18 tahun dong. Di Herbalife itu kalau belum 18 tahun nggak akan bisa. Tapi Anda bisa kok, boleh. Anda ikutin training-trainingnya aja. Memang training-training di Herbalife itu ada yang pakai uang, ada yang gratis. Anda cari aja dulu yang gratis. Kadang orang Indonesia, ya, dia nggak mau bekerja tapi pengennya duit. Uangnya mau, kerjanya nggak mau. Ya, kalau Anda mau, ya, punya uang, Anda harus datang ke sistem yang namanya KOM, distributor training, success training seminar, itu datengin terus saja. Ya, sama kayak seperti kita sekolah, kan kita sekolah dari SD kan nggak mungkin langsung SMA. Pasti kan kita dari SD naik SMP, naik SMA, ya, naik ke perguruan tinggi. Itu step by step. Soalnya kalau Anda dari pengen uang 30 juta sebulan atau 10 juta, 5 juta, terus Anda nggak mau bekerja, jangan mimpi. Di Herbalife itu nggak ada yang instan. Yang instan ada di luar sana tuh, Indomie instan. Tapi di Herbalife, kalau Anda bekerja, pasti Anda punya uang. Ya. Kata andalan, oke, Mas Sofian ya, Aunty, kata andalan untuk walk and talk, terus terang bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya walk and talk itu saya nggak sengaja langsung sengonyong-onyong saya kasih brosur gitu, nggak. Saya pakai pin. Ya. Kadang kalau kita di mall, kan kita kan ditolak sama orang itu ya. Permisi Bapak, informasi sehat. Kadang kan ditolak ya. Ada nggak? Kalau Anda nggak mau ditolak, saya kasih tahu solusinya.
Anda kasih flyernya sama orang yang punya tempat, ada yang punya toko. Ya, Anda ngomong Herbalife yang sama yang punya toko, saya jamin orang itu nggak akan pergi, nggak akan menolak. Kenapa? Kalau menolak ataupun pergi, tokonya mau dikemanain? Ya, walk and talk saya sama istri saya begitu, karena kebetulan istri saya sudah turun 10 kilo kan. Saya sudah turun 10 kilo, kadang kita ngeliat baju, ngeliat sepatu, ya kan. Kalau kita suka, kita beli. Kalau kita nggak suka, kita nggak beli. Gitu. Kan kita kan nggak dimarahin. Walk and talk-nya begitu, kemana aja. Mau ke pasar, ya, mau ke rumah makan, kita mau makan. Kalau saya kalau walk and talk itu nyari rumah makan yang rame, yang paling rame. Karena kenapa? Kita bisa tepe-tepe, tebar pesona, alias tukar pin. Gitu. Jadi cuma pakai modal pin, ya, pin sudah turun 10 kilo, atau mengecilkan perut buncit, dicari orang gemuk yang ingin turun berat badan, pin di Mbak Asi kan banyak itu yang macam-macam, ya. Atau andalannya, kalau dia yakin, ya, kalau dia mau, pasti dia akan bertanya dengan kita. Tapi kalau dianya hanya main-main doang, dia nggak akan negor kita. Pasti Anda akan dapat customer atau first line yang benar-benar serius di bisnis Herbalife ini. Ya, retail biar bisa banyak. Terus terang ya, retail saya paling banyak banget 2.500 retail saya. Paling banyak ya sebulan. Cuman saya udah nggak memikirkan itu retail. Pokoknya gimana caranya produk Herbalife itu saya makan. Karena apa? Kita semakin banyak kita makan, itu semakin kocek kita semakin pintar kita ngomong sama orang, semakin langsing kita, orang akan bertanya sama kita. Ya, kalau kita mau retailnya banyak, metodenya itu jangan 1, jangan 2, jangan 3. Kalau bisa di Herbalife itu kan ada metode 14 sampai 15 macam metode. Metode roadshow, ya. Terus kita online, terus kita sebar flyer, hot pocket. Terus terang teman-teman, saya cuma pakai metode 4. Ya. Nutrition Club, roadshow, walk and talk, ya. Kadang saya pakai branding mobil, ya, mobil saya itu ada brandingnya. Cuman brandingnya tulisannya Herbalife Independent Distributor, terus nomor telepon. Nggak ada turun berat badan. Cuman Herbalife Independent Distributor, nomor telepon. Cuman gitu doang. Pokoknya kalau Anda pengen retailnya banyak, Anda sebar flyernya harus banyak. Ya. Usahakan sebar flyer itu paling sedikit itu 1.000 satu hari. Kuat nggak Anda mengerjakan 1.000 sehari? Kalau Anda mau banyak, ya Anda harus banyak sebar flyernya. Ngomong ke orangnya lebih banyak. Biasanya 10 satu hari, bisa 30, 40, 50 orang gitu. Ya, semakin banyak Anda retail, itu semakin banyak Anda lebih keras Anda bekerja. Ya. Cara mengundang, Bu Dr. Intan ya. Ya, ini cara mengundang ke HOM STS. Andalan saya sama istri saya, kalau saya mengundang orang ke HOM ya atau ke STS, itu saya nggak pernah mau menjelaskan tentang marketing plan, nggak pernah menjelaskan tentang nutrisi. Ya, di P1, P2, P3, P4 itu kebetulan saya kan nggak senang baca, tapi sponsor saya, istri saya kan doyan baca. Beliau mengerti yang namanya P1, P2, P3, P4. Itu udah khatam 10 kali. Ini teman-teman, kadang yang punya P1, P2, P3, P4 itu cuma ditaruh di tempat tidur doang. Ya, nggak dibaca-baca. Ya, tapi terus terang aja, sponsor saya, istri saya, itu digali semuanya itu dari P1, P2, P3, P4. Itu dibongkar semuanya. Cara mengundang Anda ke HOM, ke STS. Dan perselain saya, chairman saya, Pak Agus Warkarel, itu saya undang ke STS, itu saya bohongin. Ada makan-makan di Hotel Santika. Itu pembicaranya waktu itu pertama kali itu Arlin Balangge. Pas dia datang ke Hotel Santika kan, perutnya lapar, akhirnya dia minum shake. Ya, pas minum shake, 15 menit nggak terasa tuh lapar. Jam 3:30 dia minum shake lagi, nggak lapar lagi. Akhirnya malamnya baru kita dinner. Jadi teman-teman, kalau kita mindset kita berpikir gampang, pasti gampang. Tapi kalau kita berpikir sulit, kita akan sulit. Kenapa? Herbalife itu fun, simple, and magical.
kita bikin fun. Bikin sesimpel mungkin. Kalau Anda simpel, ya pasti gampang. Dan magical. Magicalnya ada. Dukun-dukun di Herbalife tuh banyak. Walaupun saya tetangganya Ki Joko Bodo, tapi saya nggak percaya sama Ki Joko Bodo. Saya percayanya sama Herbalife. Oke? Buat Mas Kunto, apa kabar? How are you, Mas Kunto? Ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Udah cukup di sini ya. Ada lagi nggak? Dah, cukup ya. Very good. Very good, very fine. Nggak mau ikut, cari yang lain. Yeay. Thank you very much. Oke teman-teman semuanya, kasih tepuk tangan sama Denny. Kita bilang terima kasih Denny. Sama-sama teman-teman. Ayo ketikin teman-teman. Seru apa seru nih? Ya teman-teman, ada dua hal yang mau saya sharing ke teman-teman ya. Saya juga malam ini langsung belajar sama Denny. Yang pertama adalah Herbalife itu adalah bisnis cerita. Ya, Denny aja bikin materi dipikirin sama Pak Agus. Iya kan? Satu, ini cuma cerita doang. Iya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bikin slide, bisa jalanin Herbalife. Betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis Herbalife itu bukan jualan produk, tapi dimakan produknya. Itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman yang masih baru bergabung di Herbalife, tanya gimana caranya ngejual produk Herbalife, kagak bisa dijawab ya. Produk itu buat dimakan, gitu teman-teman. Ya, oke, teman-teman semuanya, saya ada pertanyaan sama teman-teman di sini. Siapa di sini yang masih kelebihan berat badan? Coba tuliskan berapa kilo kelebihan berat badannya. Berapa kilo kelebihan berat badannya? 25 kilo, Masya Allah. Luar biasa. Jadi modal kan Den ya? Yuk. Itu jadi modal. Kalau udah turun 25 kilo, atau kayak Denny, siapa yang perlu naik berat badan? Ya. Saya punya tips nih teman-teman untuk mengakhiri acara Millionaire kita malam ini ya. Millionaire Training malam ini teman-teman. Tolong dicatat ya. Salah satu olahraga yang paling murah untuk menurunkan berat badan adalah dengan olahraga lari. Ya. Lari teman-teman. Lari dari kenyataan. Oke teman-teman semuanya ya. Selamat malam semuanya. Dan saya ngucapin terima kasih juga dari Denny. Terima kasih sekali Den. Ya sama-sama. Nanti ada bingkisan sedikit buat Denny ya. Wow, luar biasa. Dapat apa? Iya, royal itu kan nggak keluar. Soalnya barang siapa yang katanya bisa mentraktir teman-teman itu disebutnya apa? Tajirable. Kalau siap ditraktir namanya tractable. Yes, keren ya. Luar biasa. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut dengan fokus group. Ya, besok pagi kita libur, tapi jangan lupa hari Jumat kita beli tiket Indonesia Spektakuler ya. Siang tadi saya sudah beli tiket Indonesia Spektakuler berdua dengan istri. Wow, luar biasa. Ya, oke teman-teman semuanya, kita lanjut dengan sesi fokus group dengan Mas Kunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya ada pengumuman penting nih. Siapa yang tinggal di Jakarta? Untung Denny ingetin. Besok saya di Annex. Siapa yang tinggal di Jakarta? Oke. Teman-teman untuk yang tinggal di Jakarta, mengingat hari Minggu itu jadwalnya adalah untuk pendaftaran fokus group. Tapi karena hari Minggu itu banyak sekali STS yang bertebaran ya di Bogor dan lain sebagainya, saya juga ke Jember. Oleh sebab itu pendaftaran fokus group untuk Jakarta akan dibuka besok setelah habis HOM. Ya, pendaftaran fokus group Jakarta dibukanya besok habis HOM di Annex. Tolong sebarkan ke teman-teman dan timnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.